I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mereview materi tentang manajemen pelatihan dan event. Definisi manajemen pelatihan yaitu proses perencanaan, perorganisasian, penggerakan dan pengevaluasian terhadap kegiatan pelatihan dengan memanfaatkan aspek-aspek pelatihan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Ada pengertian menurut ilmuwan-ilmuwan diantaranya ilmuwannya di situ Sumatri, Rothwell, Michel Jouyes, dan yang terakhir yaitu Muhammad Soleh Marzuki. Manajemen pelatihan mempunyai tujuan, prinsip, landasan, dan jenis pelatihan. Tujuannya di situ ada 3. Yang pertama, mengembangkan keahlian sehingga pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dan efektif. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara rasional. Yang ketiga, yang terakhir di situ, mengembangkan sikap sehingga menimbulkan kemauan kerjasama dengan teman-teman atau manajemen, atau kata lainnya di situ pemimpin. Dan yang kedua dari manajemen pelatihan yaitu prinsip pelatihan. Di situ mempunyai 8 nilai. Yang pertama, perbedaan individu. Yang kedua, motivasi. Yang ketiga, partisipasi yang aktif. Yang keempat, seleksi pengikut pelatihan. Yang kelima, seleksi para pelatih. Yang keenam, latihan bagi para pelatih. Yang ketujuh, metode pelatihan. Yang kedelapan, prinsip belajar. Dan yang ketiga dari manajemen pelatihan di situ landasan pelatihan mempunyai 5 poin. Yang pertama, landasan filosofi pelatihan. Yang kedua, landasan psikologis. Yang ketiga, landasan humanistik. Yang kelima, landasan sosio atau demokratik. Yang kelima, yaitu landasan kultural. Dan yang terakhir dari manajemen pelatihan di situ jenis pelatihan yang mempunyai 7 poin. Yang pertama, skill training. Yang kedua, rec training. Yang ketiga, cross-official training. Yang keempat, team training. Yang kelima, teknologi training. Yang keenam, legends training. Yang ketujuh, recruiting training. Yang terakhir di situ definisi manajemen event yaitu pengorganisasian sebuah kegiatan yang dikelola secara profesional, sistematis, efektif dan efisien. Usaha dibandingkan jasa yang secara resmi ditunjukkan oleh klien untuk mengorganisasikan secara acara melalui dari sisi pelatihan atau persiapan, pelaksanaan hingga selesai. Dan manajemen event di situ mempunyai tujuan yaitu pengalaman atau keahlian. Yang kedua, hemat waktu dan biaya. Yang ketiga, berorientasi pada detail. Yang terakhir yaitu kreativitas. Dan yang kedua dari manajemen event yaitu karakteristik event. Yang pertama, keunikan. Yang kedua, perishability atau tidak tahan lama. Yang ketiga, intangibility atau tidak terwujud. Dan yang keempat, yaitu suasana atau tempat, situasi, dan kondisi. Yang kelima, interaksi persona atau partisipasi pengunjung. Dan yang terakhir dari manajemen event di situ jenis event yang mempunyai beberapa poin.
Yang pertama, private party. Yang kedua, penyelenggaraan ulang tahun. Yang ketiga, wedding organizing. Yang keempat, musik dan hiburan. Yang kelima yaitu one stop service against. Yang keenam, bread activation. Jadi, keseluruhan dampak yang ditimbulkan dari penyelenggaraan event harus dilihat secara netral. Meskipun dampak negatif menyelenggarakan event muncul, tetapi dampak positif juga selalu muncul di dalam penyelenggaraan event. Oleh karena itu, dampak positif harus dikembangkan untuk meningkatkan nilai event dan stakehologis yang terlibat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.